Hai, kita berjumpa kembali di pelajaran TOEFL, lebih tepatnya Longman TOEFL ya. Dan kali ini kita telah sampai di latihan skill 1 sampai skill 8. Kemarin atau di video sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar mengenai soal nomor 1 sampai ke 6. Sekarang kita lanjutkan kembali soal nomor 7 sampai nanti yang terakhir di soal nomor yang ke-10. Nah, buat teman-teman yang baru datang dan tertarik untuk bersama-sama kita belajar sampai skill yang terakhir, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya. Baik, mari kita mulai ke soal yang nomor 7. Pertama-tama kita baca terlebih dahulu ya. Each object. Nah, ini objek adalah kata benda ya. Jadi kita tulisin dulu subjeknya, kemudian bla bla bla. Jupiter's magnetic field. Nah, ini berarti magnetic field dari Jupiter. Oke, kata benda juga. Kita save aja dulu. Nah, dugaan pertama pasti kita berpikir ini adalah objeknya. Nah, tapi kita lihat dulu ya, belum tentu. Is deluge itu adalah verbnya. Kemudian with electrical charge. Oke. Itu adalah objeknya. Di sini kita melihat ada subjek, kemudian ada verb. Nah, sudah lengkap nih kedua-duanya dalam satu kalimat. Kemudian di sini kita juga melihat ada Jupiter di sini bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek juga. Nah, artinya kita butuh konektor dong. Nah, itu semua masih terbuka kemungkinan. Makanya kalau sudah begini bentuk soalnya, kita melihat pilihan yang ada teman-teman dan mencoba memasukkan pilihan tersebut ke dalam titik-titik-titik disesuaikan dengan apa yang sudah ada. Oke, mari kita mulai dari pilihan yang pertama. Nah, yang A, enters. Enters ini berarti adalah verbnya ya. Kalau di sini kita kasih verb, berarti ada subjek, verb, verb. Nah, harusnya verb itu tidak boleh ada dua ya. Berarti yang A ini salah. Oke, kalau kita pakai pilihan B, it enters. It itu adalah subjek, enters itu adalah verb. Berarti subjek, verb, verb. Nah, malah double-double ya, berarti salah juga. Kemudian entering. Nah, entering ini kalau teman-teman ingat di skill sebelumnya itu ada yang dinamakan present participles. Jadi walaupun dia bentuknya kata kerja, tapi di sini ada tambahan ing yang membuatnya itu menjadi bukan kata kerja lagi, tetapi sebagai present participle yang sifatnya itu sebagai adjektif. Dia adjektif apa? Dia adjektif menjelaskan dari objek ini. Jadi setiap objek entering yang sedang memasuki, jadi artinya itu bukan lagi sebagai kata kerja yang memasuki, tapi yang sedang memasuki. Nah, menjelaskan tentang objek ini, objek yang sedang memasuki Jupiter magnetic field. Nah, sehingga ini masuk nih, berarti dari sini sampai di sini itu sebenarnya masih satu kesatuan, yaitu subjeknya. Oke, yang ini objek. Adapun yang ini Jupiter dan sampai sini itu adalah keterangannya karena dia digabungkan dengan ini entering ini yang berfungsi sebagai penjelasan dari objek ini. Nah, ini juga sebagai tambahan penjelasannya. Kita masukkan dulu ke dalam opsi. Kemudian yang D, enter. Enter itu adalah verb. Nah, berarti kalau dikasih verb lagi satu di sini, berarti verbnya ada dua juga, berarti salah. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang C.
Baik, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor ke-8. Kita baca terlebih dahulu ya. As its name suggests, the Prairie Wetland Resource Center, blah blah blah, the protection of wetlands on the prairies of the Dakotas, Montana, Minnesota, and Nebraska. Oke, kita bedah ya selanjutnya. As itu adalah konektor ya. Kemudian its name itu adalah subjeknya. Oke, its name artinya namanya. Suggest ini adalah verbnya. Oke. Kemudian koma. Oke. The Prairie Wetland Resource Center itu adalah subjek lagi. Terus bla bla bla. The protection of wetland on the prairie of the Dakota, Montana, bla 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 itu berarti itu adalah objek ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini unsurnya itu ada subjek, verb. Oh, di awal ada konektor. Kemudian koma, kemudian subjek ya. Nah, di sini karena ada konektor berarti ada dua klausa ya. Klausa pertama dan klausa kedua. Nah, klausa kedua ini ada yang kurang yaitu verbnya, sehingga yang kita cari adalah verbnya saja. Baik, langsung saja ke pilihan yang A. It focuses. It itu adalah subjek ya, berarti salahkan saja langsung karena yang kita cari cuma verb. Focuses on. Oke, focus itu adalah verb. Jadi bisa kita masukkan focusing. Oke, focusing ini bisa menjadi verb apabila di depannya ada to be ya. Tetapi di depannya tidak ada to be, sehingga salah. Ini hanya sebagai present participle kalau berdiri sendiri saja begini. Bentuk yang begini ya. Kemudian nomor pilihan D, to focus on. Nah, ini karena ada kata to depannya berarti bukan verb. Dia itu verb kalau tanpa kata to ini. Selain itu, karena subjeknya adalah bentuk ketiga, seharusnya fokus ini ada tambahan kata s menjadi focuses, sehingga ini salah. Dan akhirnya kita menemukan pilihan yang paling benar adalah yang B. Oke, baik, mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Kita baca dulu ya. One of the largest and most powerful birds of prey in the world, blah blah blah, a 6-foot wingspan and legs and talons roughly the size of a man's arms and legs. Oke, yang kedua kita bedah kalimatnya. One of the largest and most powerful, hanya keterangan birds of prey in the world. Nah, berarti intinya adalah ini ya. Birds of prey in the world. Ini kita harus berhati-hati ya. Kalau ini ya bisa jadi adalah subjek. Tetapi karena kita lihat di sini ada koma, kita bisa menduganya itu adalah apositif sebenarnya ya. Jadi dia bukan subjeknya tetapi hanya penjelas subjeknya. Apalagi kalau bentuknya panjang banget seperti ini. Kemudian ada koma setelahnya dan dia di awal kalimat juga, kita bisa menduga kuat bahwa ini adalah apositif ya. Oke. Kemudian di sini titik kosong. A 6-foot wingspan and leg and talon roughly. Oke, ini semua hanya objek ya. Yang intinya adalah menjelaskan salah satu jenis burung tersebut. Oke. Tidak ada verb ya.
Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada subjek ya, tidak ada verb juga. Oke. Atau kita bisa deh kalau kita mau anggap bisa jadi ini subjek, walaupun kemungkinan yang kecil. Tapi kita lihat saja pilihannya seperti apa. Baik, kita lihat dari pilihan H. So. Nah, so di sini adalah konektor, sedangkan di sini klausanya hanya ada satu atau kalimatnya ada satu, jadi ini salah ya. Kita tidak butuh konektor. Kemudian the harpy having. The harpy itu adalah subjek. Oke. Nah, kemudian having itu adalah, nah di sini kalau mau menjadi verb dia itu harusnya ada kata to be di depannya ya. Misalkan the harpy is having. Oke. Tapi di sini tidak ada. Jadi di sini fungsinya dia menjadi hanya sebagai present participle saja. Dan kalau disambungkan ke sini juga kurang ya, kurang to be. Berarti salah. Kemudian pilihan yang C, with. The harpy having, sama aja ya. Dia memiliki apa yang ada di sini, cuma ada tambahan with. Oke. Selanjutnya pilihan yang D, the harpy itu subjek, has itu verb. Oke, berarti langsung ya di eliminasi yang pertama kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat adalah D. Oke. Mari kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Oke, kita akhirnya tiba di soal yang terakhir. Gimana teman-teman? Sejauh ini apakah kalian sudah memahami? Semoga sudah dipahami ya. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Bla bla bla. Creation of such a community was a desirable step. The requisite political upheaval had to be accepted. Oke. Kedua, kita bedah ya. Jadi sebenarnya sama ya teman-teman. Kita review kembali, baca, kemudian bedah, kemudian cari unsur-unsurnya yang mana yang hilang, seperti itu. Baik. Creation of such community. Berarti di sini community ya. Community adalah intinya, itu adalah subjeknya. Was itu adalah verbnya. Oke. Selanjutnya ada cerebral step, itu adalah objeknya. Nah, koma menandakan ada klausa baru ya biasanya. The requisite political. Oke, the requisite itu artinya kebutuhan ya. Seperti subjeknya. Political upheaval itu adalah keterangan subjeknya. Had to be itu adalah verbnya. Oke, to be accepted harus diterima. Oke, itu adalah objeknya. Nah, sehingga kita bisa langsung saja menulis seperti ini. Titik-titik-titik ada di depan. Berarti kita kasih kosong di depan. Ada subjek, ada verb. Oh, maaf. Ada subjek, ada verb. Kemudian koma, ada subjek, ada verb lagi. Nah, karena ada dua klausa, ada klausa pertama, klausa yang kedua, maka yang dibutuhkan apa teman-teman? Ya, benar, konektor ya. Jadi yang kita cari hanya konektor saja ya. Nah, ataupun kalau ada tambahannya harus nyambung dengan setelahnya. Mari kita mulai dari pilihan yang pertama. Oke, since itulah konektor ya. Apakah nyambung? Since the creation, nyambung ya, karena the ini adalah sebuah partikel dari creation ini. Jadi kita masukkan sebagai pilihan the. Nah, ini the creation bisa, tetapi tidak ada konektor, jadi salah. Later itu bukan konektor ya. Oke, it was the. Ini ada it subject, was verb. Oke, salah juga karena kita cuma butuh konektor saja. Nah, lagi-lagi kita hanya menyisakan satu pilihan yang terakhir, yaitu pilihan yang A, dan juga memastikan bahwa ini adalah jawaban yang paling benar. Baik, demikian
latihan skill 1 sampai ke 8. Bagaimana teman-teman? Semoga dengan berakhirnya latihan skill 1 sampai ke 8 ini, teman-teman bisa memahami ya, setidaknya sampai ke skill ke 8. Apabila teman-teman belum memahami, silahkan dibuka kembali materi dari skill 1 sampai ke 8 dan begitu pula dengan pembahasan soal-soalnya. Nah, kalau teman-teman sudah memahami, kalian bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu skill yang ke-9. Oke, yang akan saya buat maksimal 1 minggu dari sekarang. Baik, demikian video pembahasan atau video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan menonton video saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada masukan silahkan ditulis di kolom komentar. Begitu pula kalau ada kritikan. Akhir kata, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.